Selamat pagi, saudara. Ketemu lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi di Kompas TV Jambi. Dan pagi hari ini kita kedatangan dua anggota narasumber, yaitu Pak Edi Pawang sama Pak Amir. Beliau berdua ini adalah salah satu desainer dan sekaligus perajin atau pembuat kain rumah Jambi, Bang. Nah, untuk lebih jelas kita langsung ngobrol sama Bang Amir sama Bang Edi Pawang ya. Mungkin boleh siapa dulu nih, Bang Amir atau Bang Edi Pawang dulu nih? Bebas. Siapa aja Bang? Bang Edi Pawang? Ya. Atau Bang Amir dulu ya? Boleh. Sebenarnya dari awal kita mulai Bang ya. Ya. Bang Amir boleh dijelasin Bang terkait ini Bang, kain di rumah Jambi ini kenapa namanya kain di rumah Jambi dan bagaimana Bang proses pembuatan ini? Baik. Kalau untuk nama kain rumah Jambi itu berasal dari bahasa Jambi kuno, dari seberang. Nah, awalnya bukan kain rumah Jambi ya Bang ya namanya. Terus dikurasi di pusat bahwa tingkatkan di Jambinya apa gitu, ciri khas Jambinya. Terus ke seberang ke tempat saudara Bang ya. Disampaikanlah bahwa jerumat kan itu jelujur, artinya bahwa kain jerumat itu tuh jelujur karena pembuatannya secara teknik itu dengan menjelujur. Nah, Jadi sebenarnya jerumat itu memang bahasa asli Jambi. Bahasa Sebelumnya Jambi. kita sebut kan kita Sibori ya. Sibori. Lebih ke karena basicnya tie-dye. Kemudian kita konsultasi. Kebetulan saya punya beberapa tutor desainer senior di Jakarta. Setelah sharing, kita cerita, akhirnya kita diminta untuk membuat nama untuk kain kita dengan ciri khas lokal. Dan akhirnya kita dapat jerumat, di mana arti jerumat sendiri itu jahit, stitching, atau jelujur. Nah, akhirnya setelah diputuskan kita kembalikan ke pusat lagi dan itu disetujui. Akhirnya kita putuskan kain tie-dye-nya kita jadi jerumat. Jadi itu dari tahun berapa mulai dibuat jembatan ini Bang? kalau mulai pembuatan itu dari tahun 2020 Bang ya. Ya. Dari 2020 terus mulai aktif banyak produksi dari tahun 2021 Bang ya. Dari 2021 sampai dengan sekarang. Nah, awal produksinya itu gimana sih Bang? Awalnya apakah sendiri, terus ide kreatif pembuatannya itu gimana sih Bang? Begini, jerumat, kalau jerumat buat saya pribadi, Amir pun, jerumat itu ceritanya panjang. Dari awal ketidaksengajaan karena iseng, kemudian kita memang tidak ada kegiatan, saat itu kan COVID. Kegiatan Amir di kampus itu online. Kegiatan saya sebagai fashion designer juga tiba-tiba kita stop karena tidak ada orderan. Akhirnya untuk mengisi waktu luang kita main-main kain. Ya, kayaknya lucu nih kalau ini diterusin. Sudah, akhirnya kita main ke seberang di tempat saudara yang memang pengrajin batik. Kita pinjam tuh kain putihnya, utang lah 2 potong waktu itu ya. Akhirnya kita bikin dan ternyata 2 potong itu hasilnya bagus sekali dan itu langsung laku. Dari 2 potong itu Baru kembang ya. kita pinjam lagi nih, yang kain 2 potong kita balikin ya uangnya, kita pinjam 5 potong laku lagi, akhirnya naik lagi 10 potong laku lagi. Akhirnya di situ mulai, akhirnya kita timbul ya udah nih harus diseriusin. Waktu itu sih namanya masih memang tie-dye. Alhamdulillah 2 bulan setelah itu kita mulai, alhamdulillah karena rezekinya ada ya, akhirnya kita bisa sewa rumah produksi. Buat situ sendiri Bang ya. Ya, dan belanja bahan baku pun kita sudah ke Jawa. 2 bulan dari hasil main-main kita bisa langsung punya dana untuk itu. Alhamdulillah sampai detik hari ini sudah masuk tahun keempat. Jadi rumah tetap berjalan. Di mana waktu COVID orang pada stuck. Ya, apa istilahnya Bang? Iya, kami justru di jerumat naik. Tinggi drastis di Iya, mana-mana. justru malahan jerumat itu hidup ketika pandemi. Dari situ awalnya. Karena fokus itu pembuatannya Bang ya. Iya betul. Dan untuk ide kreatif saya lebih saya hobi
baca, nonton di media sosial, apapun itu tentang fashion tentunya ya, kemudian tentang tekstil. Nah di situ muncul ide-ide kreatif kami berdua. Oh ini seperti ini bagus sepertinya. Dan jujur kita di Jurumat dari awal berdiri sampai hari ini kita nggak pernah belajar sama siapapun. Sendiri ya bang ya? Sendiri. Otodidak gitu ya bang ya? Ya, ya karena memang background saya fashion designer, jadi masalah tekstil juga tidak terlalu aneh kan. Dari situ kita mulai terus ya sampai hari ini. Nanti waktu kolaborasi antara abang dengan bang Adit itu dari awal dari pas pandemi itu juga bang ya? Oh, Proses iya, pembuatan sama sampai desain model dan proses pembuatan itu nih bang. Ya, kalau Amir dia lebih cenderung fokus ke jerumat kain dari teknik pembuatan, desain, pewarnaan dan sebagainya memang Amir yang ngurus sampai marketing. Kalau untuk dijadikan ke fashion, ready to wear itu memang background saya, jadi saya yang backup itu. Jadi alhamdulillah Jurumat juga sudah 4 tahun kita ikutin event nasional Indonesia Fashion Week, itu baik dari pihak sponsor atau secara mandiri, itu memang sudah jadi rutinitas kami dan memang sudah kita agendakan di Jurumat. Nah, mungkin untuk bang Amir sendiri waktu pembuatan Jurumat itu kan istilahnya agak rumit nih. Nah, mungkin bisa bang jelasin juga sih bang proses-proses atau pembuatan di awal itu, terus penggunaan dasar kain, dasar pewarna juga bang ya, mungkin boleh jelas apakah bahan pewarnanya ini memang alami atau ada campurnya atau gimana sih? Jelasin sih. Kalau untuk bahan kita sudah banyak eksperimen bahan-bahan kain dari katun terus sampai ke sutra. Terus kalau proses pembuatan cukup rumit ya bang ya. Bisa satu kain sampai 1 minggu. Selembar kain. Selembar kain. Tergantung motif, semakin rumit motifnya ya pasti makin panjang waktunya. Semakin rumit semakin panjang bang. Iya. Waktu yang Iya, karena betul. harus teliti dengan apa? Iya, betul. Dengan motifnya juga bang ya. Karena kalau sudah salah di awal satu, jadi kayaknya akan rusak. Nah, ini bang soal motif, itu gimana? Kolaborasi antara abang berdua gimana itu? Oh kita mungkin tuh datang kita mau bikin motif kayak gini atau motif apa namanya itu gimana itu bang? Kalau untuk motif sendiri kami lebih cenderung menggunakan feeling aja. Karena mungkin background kami berdua itu seniman, saya desainer, Amir pemusik. Ya sebenarnya nggak nyambung juga sama dunia fashion. Tapi itu tadi mungkin karena backgroundnya seniman. Jadi untuk motif kita per seri aja. Jadi misalnya moodnya lagi seperti ini nih bikin motif. Ya udah per seri keluar motif seperti ini. Warna pun. Nah kalau untuk berwarna saya lebih cenderung ngikutin tren warna dunia. Jadi kiblat saya apa yang sedang berlaku untuk tahun umpamanya tahun 2021 yang sedang tren warna apa. Nah di Jurumat kita ikutin tren itu. Berarti istilahnya Jurumat ini ngikutin trennya dunia, misalnya dari warna sama motif sama kualitas bahannya pakaiannya juga bang ya? Ya. Kalau untuk kualitas kita memang sudah pakai yang grade A semua. Pewarnaannya pun kita pakai yang premium. Kemudian ada yang chemical, ada yang natural. Kita mengikuti semua yang sedang berlaku. Contoh 2024 ini lebih ke sustainable. Apa itu bang? Alami maksudnya. Jadi ada istilah zero waste. Kita bikin fashion itu tanpa ada sampah. Kemudian pewarnaan alamnya juga betul-betul natural seperti LIFW yang sekarang ya. Saya keluarin koleksi itu betul-betul pure 100% pewarnaan alam. Kemudian untuk desain saya lebih cuttingnya lebih simple, dan kemudian untuk pewarnaan proses awal untuk kain memang kita sudah bikin plan dengan Amir dari proses jujur Amir. Kemudian untuk pewarnaan alam ya kita berdua lah kerja sama sampai kita lihat hasilnya apakah bagus. Alhamdulillah ternyata sih ya bagus saja. Berarti ini berarti proses jadi barang jadi itu berarti itu dilukis dulu ya? Oh iya. Gimana itu? Mau dijelasin bang? Mungkin Mas Amin bisa jelasin dari awal proses pemotifan ya.
dari kain putih. Nah, nanti dia dilukis, selesai dilukis, baru dijulur. Setelah dijulur, baru kita warnai. Jadi Setelah diwarna dia apa lagi bang? setelah diwarna itu ya kita pelepasan benang Pelepasan ya. benang. Nah, nanti baru kelihatan motifnya seperti apa. Itu nanti pembersihan dan sebagainya. Kalau memang kita perlu penguncian atau fiksasi, ada lagi proses. Nah, prosesnya lumayan panjang. Terus sama jadi lepasin benang itu juga Iya, prosesnya betul. juga Iya. nggak asal-asalan juga Nggak, kan? nggak boleh. Jadi Jadi- butuh teknik juga Ya, bang ya. teknik, kemudian filling, karena benangnya harus dikunci dengan betul. Kalau tidak nanti warnanya rembes. Ya karena kita kan teknik halang lintang warnanya menggunakan benang, beda dengan batik. Kalau batik kan lilin. Dan Jerumat sendiri sebenarnya ya masuk ke batik non lilin. Tapi dia membedakan dengan batik dengan apa istilahnya itu bang? Sistem proses awalnya itu bang ya sama Iya. apa? Sama benang itu bang ya. Ya, itu yang membedakan. Tapi kalau pewarnaan saya pikir sama aja ya. Seperti batik juga ada pencelupan. Cuma kita memang di Jerumat tidak ada pelorotan karena tidak ada pakai lilin. Tapi kita dari melukis itu juga butuh mood juga sih bang. Oh, iya. Insya Allah Betul. biasanya mungkin kata abang mungkin untuk alam nanti inspirasinya juga harus tenang gimana untuk menghasilkan lukisan yang bagus gitu bang. Iya, betul. Jadi begini. Kalau kami di Jerumat, kalau nggak mood ya nggak dikerjain. Bisa dulu Iya, bang. karena- Karena hasilnya nggak efisien juga bang ya. Iya, betul. Karena begini. Mungkin semuanya dikerjain dari hati, dari awal dulu pun, sampai hari ini pun kalau memang nggak mood, kami nggak kerjain. Karena takut. Dan itu memang berdampak pada hasilnya. Hasil akhir dari kain Jerumat itu sendiri itu kelihatan kalau kita nggak mood. Kadang nggak bagus. Kadang warna tidak sesuai tone yang direncanakan. Jadi nggak seimbang lah istilahnya yang Iya. diharapkan dengan hasil yang jadi bang ya. Iya, betul. Nah untuk ini bang sampai saat ini bang sudah berapa motif sih bang yang bang Amin buat untuk bisa dijadikan sih? Seri sebenarnya. Oh, Kalau seri Jerumat ya. seri bukan motif. Kalau seri udah lebih dari 10 bang ya. Lebih dari 10. Ada seri Dewa itu yang paling bestseller. Terus seri Koto Manigai, seri Foto Maligai, Maligai, ada Batang Hari, Hari. macam-macam deh kita udah lupa. Ada seri Earth Space. Jadi inspirasinya tetap dari lokal. Lokal. Ya, Yang ada di lokal ya, ini ya bang. dari lokal. Tapi kita tidak seperti batik yang bisa motifnya ini nih dan diproduksi banyak. Kalau Jerumat ya satu kain itu ya cuma bisa bikin satu. Kak, istilahnya nggak bisa sama lah ya Nggak bang. bisa. Maksudnya unlimited ya bang. Iya, Ya. jadi- Biasanya dari satu abang Amin misalnya buat satu atau buatan itu belum tentu sama berarti ya bang. Nggak akan bisa. Jadi kalau dia betul-betul identik sama itu nggak akan mungkin. Baik dari dilujuran, pewarnaan, karena ya prosesnya ya satu-satu. Kita pasti beda ya. Bang. Iya, pasti Terus beda. orang lain juga meniru punya kita juga nggak bisa ya bang. Oh, Kita nggak. dia unlimited yang itu sih. ya, Bang. Jangankan orang lain ya, yang Amir bikin dengan yang saya bikin itu hasilnya juga pasti beda. Karakter ya. Jadi mungkin gini, kalau di Jerumat, misalnya yang buat, yang sedang ngewarna ini orangnya hobinya warnanya terang-terang, seperti ada satu lagi tim Ya. kita. Dia yang dia buat hasilnya kan cerah semua. Seperti saya lebih senangnya ke gelap. Hasil yang saya warnain itu pasti gelap semua. Tergantung dengan ini Mood kita. ya. kita. Bang, mungkin ini pembahasan kita sih cukup menarik sih bang. Nanti kita lanjutkan setelah kita ini bang. Ya. Setelah jangan lupa saksikan terus Kompas TV dan kita percaya.